Lu dapat di situ. Hah, dapat dong. Masa? Yoi. Dapat lah orang muka lebar begini. Paling kepotong atasnya. Enggak. Udah Sama gitu. abang sambil di atas sini. Hmm. Ini udah mulai. Udah mulai ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah, kalau saya mau beliau ini sering bercanda, jadi kadang kita ngonten pun mau bikin formal itu susah. Susah ya. Karena kalau bikin formal juga tidak ditonton sama orang, jadi kita bikin natural aja, ngalir ya apa adanya. Bang Munir, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak sudah menerima saya, menjamu saya, dan alhamdulillah ini masih suasana Lebaran. Kenapa saya datang ke sini pada saat suasana Lebaran? Dari dulu sampai sekarang makanan gratis banyak. Ih, kopi gue mana? Ini ngomong-ngomong kopi juga banyak. Dari mana ini? Hari ini tuh habis muter-muter. Saya lagi bingung nyari ide apa ini segala macam. Setelah saya pikir-pikir, wah saya harus sowan, saya harus silaturahmi ke sini karena saya yakin pasti masih banyak kue. Ya Kacang, kan? kacang. Dari tadi ini penuh. ini penuh. Tapi saya yang hajar tinggal segini nih. Mau jadi ketahuan dah tuh. Jadi alhamdulillah hari ini beliau pas ada di rumah karena kebetulan beliau ini selain konten kreator ada juga kesibukan lain sebagai entrepreneur ya, ada usaha beliau. Jadi kita doakan biar lancar usahanya. Amin. Dan tentunya beliau juga karena sudah tua ya, kita doakan biar diberikan kesehatan. Nah, jadi pas lagi momennya pas banget ini, makanya kami ngobrol santai sebenarnya, kita bikin diskusi karena sudah banyak narasumber yang saya undang selama ini di podcast ini, tapi saya merasa apa ya, bahasa kasarnya itu apa ya, bahasa itunya itu intinya harus ke beliau dulu sebenarnya, karena jujur ada beberapa ide yang saya terapkan di channel saya atau di konten saya itu dari beliau, masukan-masukannya. Bahkan semua channel saya itu kalau mau teman-teman tahu yang ngurusin itu Bang Munir. Nah ini saya perkenalkan dulu profil beliau nih. Beliau adalah Bang Munir, salah satu konten kreator yang selama ini bikin konten di alam dan ikan hias, dan ada beberapa konten yang lain tuh. Jadi saya pengen kepo-kepoin lah sejauh ini pengalaman beliau melanglang buana di apa namanya, di per-YouTubean Indonesia ini sebagai YouTuber rayap, karena saya sama-sama sering merayap sama beliau. Kecil. Itu lain, ikan di tembok, kita mah gedean dikit. Ini ngomong-ngomong lama banget nanyanya. Karena harus ini dulu, saya kan kalau ngomong kayak orang jualan obat, kan dari dulu saya sering ditegur sama Bang Munir, kepanjangan openingnya. Ini ngomong-ngomong belum dimakan ini, Pak. Dari tadi saya sudah buka semua, tapi semuanya itu saya lebih suka ini nih. Oh, kacang. Kacang apapun saya suka. kacang basah kali. Nah ya, pokoknya apa aja yang bentuknya. Oke, ini kan baru sekian hari nih, bisa dibilang plus Lebaran baru 4-5 hari lah kurang lebih. Apa seminggu ya kurang lebih ya, udah seminggu berarti ya. Ini Bang Munir sudah mulai aktif konten atau masih ini? Ya mulai aktif. Udah mulai aktif baru mulai ke Parung. Apaan aja lah, mancing. Karena saya lihat ini kan Bang Munir sekarang lebih fokuskan yang di alam itu, yang mancing apa segala macam. Enggak juga. Oh gitu, semuanya jalan ya? Semuanya jalan. Walaupun memang sekarang itu lagi semangatnya di alam. Ya. Apa nama channelnya tuh? Yang satu kan yang ikan hias itu Munir Sui satu. Kalau yang ini yang alam vlog si Munir. Nah tuh vlog si Munir. Jangan lupa sih di subscribe channel beliau. Jadi kenapa saya butuh beliau untuk masuk di apa namanya podcast ini, karena beliau salah satu mentor saya, motivator saya, dan selalu memberikan motivasi ke saya. Karena kita kalau tidak ada teman, mohon maaf nih, kita itu kalau konten kadang tidak nonton sedih banget. Tapi pada saat ada teman yang motivasi, enggak apa-apa, yang penting bikin aja terus, nanti itu juga pasti akan ditonton. Nah itulah masukan-masukan dari beliau. Makanya sampai sekarang teman-teman bisa lihat sajian-sajian yang saya tayangkan selama ini itu ya motivasinya salah satunya dari beliau. Oh berarti sudah mulai ya? Sudah mulai. Yang alam jalan udah? Jalan. Yang ikan kan kemarin kita bareng di Parung sudah mulai juga ya? Oke, nah di sini kan ini bukti nyata bahwasanya beliau suka ikan. Itu banyak ikan-ikannya nih. Ini breeding asal-asalan. Oh lagi breeding, karena asal-asalan gimana? Lohan aja jadi, cupang jadi, ini juga jadi apa? Blue parrot ya? Blue polar. Tuh. Jadi banyak juga di sini. Tapi selama ini kalau abang nge-breed itu ditawarkan juga tuh buat iseng aja abang ini? Jadi begini Pak. Saya nge-breed kan emang istilahnya punya seekor, 2 ekor, 3 ekor itu awalnya pelihara aja, pelihara terus kasihan kan udah gede, orang juga udah gede pengen kawin ya. Iya. Ikan juga sama kita kawinin. Oh iya betul. Akhirnya dia bertelur, menetas, kita rawat burayaknya dan alhamdulillahnya jadi ya. Emang tangannya cocok, tangannya beliau nih. Jadi doang ya.
ngopernya kita kagak jual. Oh, ya karena ada si Daeng itu yang sering datang nyerok, Iya, main nyerok aja. habis. Beli kagak nyerok doang kerjanya. Tapi emang dari dulu saya nggak pernah jualan ikan, Nah, kecuali ada taman main bayarin diambil. ya. Begitu. Dan itu pun memang rata-rata yang disimpan sama beliau ini yang memang grade lah ya, yang betul-betul disukai sama beliau, itu yang ditahan. Iya. Nah, teman-teman datang cocok harga monggo. Kenapa? Karena kita mengapresiasi jasa beliau membesarkan ya, itu kurang lebih ke situ ya, karena kan breeder juga beliau ini. Oke. Nah, kita beranjak lagi, tadi kita pembahasannya masalah ikan. Saya pengen bahas mengenai salah satu aktivitas Abang, sama kan kita nih sama-sama di lapangan lah kurang lebih. Awal mula Abang mulai jadi konten kreator itu atas dasar apa? Karena kan saya perhatikan ini banyak konten yang Abang buat, mulai dari parfum bahkan sampai jutaan yang nonton, ikan hias, begitupun alam segala macam. Itu awal mulanya memang niatnya mau jadi konten kreator atau sama kayak ini iseng-iseng juga untuk merah ini? Jadi awal mulanya itu waktu tahun 2000 berapa ya? 2019. Wih, pertengahan. Oke. Tadinya masih kerja, Pak. Masih ada ini, Masih ada serikat. kesibukan. Iya betul. Jadi iseng-iseng bikin video. Kayaknya menarik nih buat di-upload di channel YouTube buat dokumentasi. Nah, dan dari situ keseringan bikin video. Lama-lama kok saya nggak berharap itu subscriber datang, nggak. Cuma bikin video aja. Minimal ada kenang-kenangan dokumentasi. Oke. Karena dari dulu saya bikin video tidak pernah tolong subscribe dong. Iya betul. Jadi ya itu karena datang sendiri lama-lama banyak, kok tiba-tiba lebih dari 1000 orang yang subscribe. Oke. Nah, dari situlah saya lanjutin terus istilahnya sering bikin konten, naik terus jadi 5.000, 10.000, bahkan sekarang sampai lumayan lah. Iya, alhamdulillah ya tuh. Jadi awalnya memang niatnya buat dokumentasi, paling tidak nanti kalau di hari tua nanti atau mungkin kita banyakkan di rumah kita bisa lihat ya buat kenang, karena nggak mungkin dihapus juga ya. Nah, tiba-tiba monet. Belum monet. Oh, lebih ke fokus konten aja. Oh, oke. Awalnya lebih ke fokus konten aja. Oke. Jadi kalau masalah monet itu, saya waktu itu memang bikin fokus ke konten. Masalah monet belakangan. Yang penting kan kita ngonten dulu, monet mah pasti ngikut ya. Betul. Nah, tuh itu yang diajarin sama beliau nih. Oke, terus. Jadi gini, walaupun kita nggak berharap monet, yang nggak mungkin kita pasti mengharapkan juga dari monetisasi. Kita rutin bikin terus dan akhirnya monet, datang surat dari Google ke rumah. Ya udah, dari situ saya terusin. Itu baru main ke parfum, Pak. Oh, berarti pertamanya hanya aktivitas sehari-hari, tiba-tiba masuk ke ranah bisnis nih tentunya, karena parfum ini kan kita tahu kan pasti ada ownernya di situ. Awalnya di situ. Oke. Nah, bikin parfum di situ, itu waktu itu mau lebaran tahun 2020. Ay mama ya. 2020. Pas mau lebaran kurang seminggu, saya ada temen kerja, tadinya dia kerja di parfum. Nah, dari situ, "Bang, gua main dong ke tempat lu, gua mau sekalian beli parfum nih." Emang tadinya nggak niat bikin video parfum. Akhirnya kayaknya keren juga nih, coba dah bikin parfumnya. Dari situ ternyata makin banyak lagi tuh penonton, makin datang viewer, subscriber nyampein semuanya. Nah, terus dari situ baru jam tayang mulai kumpul kan. Waktu itu kan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah, itu langsung ketutup semuanya. Suruh ngajuin pendaftaran. Untuk mendapatkan surat cinta dari AdSense. Terus gitu. Ya udah itu gue jalan terus bikin video, jalan terus, seminggu sekali, 2 minggu sekali, dulu nggak tiap hari. Ya karena ada aktivitas ya. Oke. Siap. Dan berarti di waktu itu yang dirutinkan itu lebih ke aktivitas hari-hari dan juga parfum. Nah, terus tiba-tiba beranjak ke ikan hias, itu dari mana ininya? Jadi tiba-tiba kalau ikan hias itu dulu kan kita 2019, 2020, 2021 itu ada namanya COVID kalau nggak salah ya. Iya, betul. Iya. Karena kerja juga udah dibatasi di rumah makan. Akhirnya saya fokus konten apa nih? Mainlah ke
Ikan hias. Nyari kesibukan ini ya. Oke. Saya coba beli ikan di Parung, saya bikin video. Itu waktu dulu beli ya. Nggak nanya-nanya doang beli. Ya. Kan banyak kan sekarang kan nanya-nanya doang mereka. Oke. Kadang gua beli. Nah, ya. Oh, awal-awal beli tuh sampai kadang si Ferry datang kan. Ayo main ke Parung. Tar dulu, duit gua ada berapa duit nih? Ya ada 300 mah ya. Main ke Parung belanja ikan dulu cupang mahal, Eng. Betul. Duit 250.000 cuma dapat 2 ekor. Iya, betul. Iya. Akhirnya beli cupang, bikin video, beli cupang. Sambil konten tuh. Itu ternyata penontonnya kok malah lebih rame ya. Lebih rame. Akhirnya ya udah karena banyak yang komen, "Bang, coba review ikan ini, Bang. Review ikan ini, Bang." Ada permintaan. Oh, awalnya di situ ada permintaan request ini itu akhirnya Bang Munir layanin nih permintaan. Oke. Nah, mulai dari situ rame terus. Akhirnya ya alhamdulillah tuh pertama kali gajian tuh dari situ tuh. Jadi total keseluruhan itu dari view parfum, view ikan, itu gabung di situ karena sudah keluar AdSense-nya. Oke. Itu awal gajian pertama kali berapa ya? Kurang lebih hampir 2 juta lebih. Tuh, awal gajian karena menyeluruh ya kan dari parfum dari apa sebelum monet. Setelah monet ya itulah adilnya YouTube. Jadi teman-teman gak usah khawatir karena pada saat ada hitungan dolar atau nominal itu tidak akan dikemanakan ya. Itu akan kita diserahkan nanti itu pada saat sudah monetisasi. Berarti kita secara hukum sudah kontrak. Sudah diakui oleh YouTube sebagai partner kerja. Oke, itu awalnya tuh. Jadi awal mula gajian itu pada saat kemarin COVID itu dan nominalnya sekian berarti ya. Nah, terus sekarang ini kan saya perhatikan beberapa bulan terakhir ini Abang mencoba untuk melebarkan sayap dengan membuat channel baru yaitu Vlog Dem Munir untuk alam. Nah, itu apakah karena memang kita rumahnya Bang Munir kan ada kali, ada bulak atau kebun, apa dari situ awalnya atau bagaimana tiba-tiba kepikiran pengen bikin konten vlog si Munir ini? Awal mulanya itu dulu sering main-main ke curug. Oh, bertualang. Curug jangan lihat saya itu curug tikus. Curug. Oh, curug. Air terjun. Oh, curug lihat ke saya curug udah mentah-mentah mulut saya udah kayak tikus Terus kita camping. Main ke curug, tempat wisata. Nah, dari situ akhirnya kan kita ke sono nggak mungkin tiap hari ya. Ya, betul. Kadang sebulan sekali. Akhirnya mengisi waktu untuk sela-selanya itu ya udah kita bikin karena di dekat rumah ini kan ada rawa. Oh iya, jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Terus ada ya perkebunan buat ngebolang. Ya mau nggak mau aktivitas ya saya ke situ aja Pak. Oh, oke. Iya benar sih dekat banget ini kita interaksi. Makanya saya sering kalau mau ngopi di sini kenapa? Karena di sini pohon rambutan, pokoknya di sini banyak buah dan memang view-nya memang bagus, apalagi sore atau pagi ya. Kalau ke sini tuh, aduh, the best lah. Oh berarti itu yang mendasari tiba-tiba Bang Munir mencoba untuk bikin channel yang khusus alam dan juga memancing itu kan masih sinkron lah ya, mancing dan jalan itu di vlog si Munir. Dan sekarang alhamdulillah sudah monet dan dua-duanya sudah berjalan. Dan mungkin kedepannya kita akan bikin lebih intens lagi ya. Oh ada di Facebook sekarang. Tuh ada Facebooknya juga. Apa namanya? Munir 71. Munir 71 sama satu lagi. Sama. Jadi ada Facebooknya juga, ada juga di YouTube-nya. TikTok juga kita ada kan? TikTok ada. Nah, ada TikToknya juga. Jangan lupa di follow. Semua sosial media kita ada. Memang harus begitu. Jadi teman-teman sebenarnya kita mudah nih. Apa namanya? Kita kalau mau mencari kesibukan yang ada profitnya, inilah. Daripada kita tiba-tiba tiap bulan harus beli kuota, beli ini tapi tidak ada profit. Kalau ini kan enak kita tersalurkan hobi kita pun dapat apresiasi dari akun yang kita gunakan. Apakah di TikTok, YouTube dan juga Facebook. Alhamdulillah. Jadi kadang gini Pak saya Pak. Ini kita konten, jadi gini, jadi gue nggak dapat satu arah, dapat 2 arah kanan kiri. Bikin video, konten edit selesai upload di YouTube. Dari situ kita ambil lagi, kita edit lagi, upload lagi ke sebelah. Di Facebook. Jadi sekali ini kita bisa alokasikan ke mulai. Jadi kenapa kami bikin banyak? Jadi channel pertama itu buat istri pertama, channel kedua lain. Nah, itu saya doang itu. Yang ketiga. Oke, dari selama ini kan 3 kebanyakan situ. Saya cuma 2. Jadi ini kan sudah pengalaman Bang Munir di bisa dibilang di entertain atau di per-YouTubean ini kan cukup lama kita di YouTube ini. Tentunya saya dan Bang Munir kan punya pengalaman tersendiri dari selama jadi konten kreator. Nah, yang sangat berkesan Bang Munir sebagai jadi konten kreator baik itu di Facebook, TikTok dan YouTube itu hal apa yang sampai sekarang itu tidak akan terlupakan?
baik dari segi pengalaman atau ada momen apa yang membuat Bang Munir tuh, wah, gua dulu pokoknya apa yang lebih yang berkesan, pengalaman yang berkesan selama jadi konten kreator itu. Yang berkesan apa ya? Di luar dari action ya, kalau action itu kan memang bonus kita lah sebagai konten kreator. Kita akan tidak terlalu mengacu ke situ sebenarnya. Jadi yang berkesan itu pertama ya karena banyak dapat kawan-kawan baru satu. Betul. Artinya dari situ kita jalin silaturahmi antar komunitas YouTuber kecil seperti kita ya, betul. yang merintis. Tapi ada teman kita yang besar. Besar Rio. doang. Rio. Channel kan masih kecil. Oh iya, tapi Rio channel itu YouTuber besar. Nah, dari situ kita kenal tuh jadi ya antara ya jadi ngomongnya tuh enak kalau konten kreator, kita juga bikin video. Jadi nyambung gitu. Satu frekuensi lah ya. Frekuensi. Jadi begitu ada acara, woi gua di sini ada acara. Kalau kita bisa ya kita ikut. Jadi saling support. Oh iya. Kadang gua mau nge-review sini ikut ya udah ikut. Lumayan, kadang-kadang ada cuannya juga. Alhamdulillah ya, ada kebijakan dari yang undang. Dan teman-teman perlu tahu, saya nih Daeng nih sama Bang Munir itu kita dipertemukan pada saat zaman Covid di zaman beta atau zaman cupang. Ya, waktu itu di Mall Ararasa BSD. Saya dipertemukan di situ, padahal rumahnya beliau deket banget dari tempat saya. Coba, nggak kenal, dan inilah cara Allah mempertemukan kami. Makanya tadi beliau sampaikan, salah satu yang membuat beliau terkesan itu adalah sebagai konten kreator itu mempermudah kita untuk bersilaturahmi, dapat teman ya kan, dengan adanya apresiasi atau subscribe teman-teman itu kan itu sama aja mengapresiasi kami. Ketemu di jalan apa segala macam, akhirnya dapat saudara. Oh itu. Ada mungkin pengalaman lain Bang yang kalau saya ini kan misalkan saya lintas nih atau mendaki, kadang dipertemukan dengan makhluk yang aneh. Nah, misalkan itulah yang berkesan. Apakah mungkin Bang Munir selama ini, apakah selama jadi konten kreator, apa pernah ada yang lu jangan konten di sini lu ada? Ini menurut saya itu yang maksud saya itu pengalaman itu ada nggak? Yang selama ini abang maksudnya lu jangan konten di sini. Ya, maksudnya kan ada mungkin yang tidak welcome kita. Kan kita konten kreator nggak semuanya welcome kan? Ada mungkin yang tidak. Misalnya, ada nggak pengalaman itu? Ada. Oh sama berarti saya. Oh, gimana? Jadi gini. Ya kan sebelum konten walaupun video kita bikin itu, walaupun misalnya di tempat keramaian atau di pasar-pasar, di lapak-lapak, yang pasti ada aja. Entah itu yang mau dikonten atau enggak. Oh iya, Anda semuanya ini. Tapi kan sebelumnya kita ngomong dulu Bang, saya mau konten ini. Udah. Kadang ada yang welcome, tapi kadang ada juga enggak ada. Iya, betul. Ya benar. Jadi tetap harus ada etikanya Bang ya. Nah itu buat teman-teman khususnya konten kreator pemula yang mungkin di lapangan ya. Beda kalau yang di rumah mah terserah. Tapi kalau kita yang keluar interaksi dengan orang, setidaknya kita ada etikanya. Jadi kadang-kadang ada yang lucunya begini Pak. Begitu ada waktu saya mau ngonten ke lapak A misalnya, Bang, jangan dulu dah, gua lagi ini, jangan di sini aja. Tuh penolakan pertama. Oh iya. Ya udah, akhirnya saya pindah ke lapak B sebelumnya. Kebetulan yang penjualnya kan welcome. Ya welcome, asik lah. Begitu rame penontonnya, besoknya saya ke situ lagi. Nah yang ke sebelahnya ini, Bang, tolong dong kontenin. Nah, ini bagaimana menyikapi yang begitu jadinya? Akhirnya saya skip. Salah sendiri. Kemarin kagak boleh, makanya gitu. Iya, benar. Dan awalnya padahal kita di situ ya, tiba-tiba kita taikin yang di sebelahnya rame, baru dia mau. Iya. Aduh, tapi sebenarnya sih pasti ada kan yang begitu. Saya sering ngadapin. Cuman poin positifnya ya, atau kita berpikir positif, saya lebih ke tak kenal makanya tak sayang. Ya, tapi paling tidak konten kreator ini kan intinya kita ada saling menguntungkan lah secara tidak langsung, kita support mereka, kita juga butuh konten, tapi paling tidak saling menghargai. Itu penting tuh. Iya, ternyata ada juga pengalaman begitu. Saya pikir saya doang. Ini bincang-bincang kami ini sangat hangat sekali, sangat banyak sekali pengalaman yang kita bisa bahas. Tapi kenapa kami tidak kupas semuanya biar teman-teman penasaran? Karena selama ini teman-teman taunya Bang Munir ada Daeng ada Bang Munir. Nah ini makanya kita open komunikasi di sini. Dulu begini teman-teman, waktu saya sering kontennya tuh, waktu rutinnya sehari 2 kali 3 kali upload, saya sering keluar dulu, sering dapat undangan juga. Ini si Daeng malas ngonten dulu. Ya. Malas banget. Suruh ngonten, kagak nggak ada penontonnya. Konten enggak surat AdSense-nya nyangkut nggak kemana. Akhirnya saya udah konten aja. Dia bilang kendalanya di mana?
AdSense-nya belum datang, jadi percuma konten, dia bilang gitu. Masalah percuma pasti kita nggak ngarepin ke situ, yang penting konten aja dulu. Akhirnya mau nggak mau saya suruh ambil tuh, coba lihat di kantor pos.